Bagaimana caranya untuk mendapatkan ilmu yang benar sesuai Al-Quran hadis agar tidak tersesat? Nah, barakallahu fikum. Iya jamaah. Kalau kita bicara ilmu, banyak pesantren, banyak sekolahan, banyak ustadz. Kalau kita mau lihat di YouTube, di Facebook, banyak sekali ustadz. Bagaimana supaya kita tidak tersesat? Karena ada pesantren yang lulus, tahu-tahu suka mengkafirkan. Ada yang seperti itu. Dianggap semua kafir. Bahkan mereka ada yang sampai kepada arah meneror. Ada pesantren yang kok kayaknya belajar ilmu tenaga dalam Ustaz di pesantren. Jadi bisa ini, bisa itu ya. Bahkan perempuan diginiin bisa nurut. Ada pesantren yang kayak gitu jemaah. Bahkan anak pada waktu pulang dari pesantren liburan itu, kawan-kawan SD kan tahu anak dari pesantren. Dia ngomong, Syafiq, bagi ilmunya lah. Ada perempuan yang nggak nurut-nurut sama anak. Subhanallah, anak bingung. Emangnya anak belajar apa di pesantren? Dia pikir anak belajar ilmu yang tadi diajarkan di sebagian pesantren. Iya. Bagaimana menundukkan perempuan, jamaah yang seperti itu. Ada pesantren kayak gitu juga. Maka kita perlu memilih. Cara memilihnya gimana? Lihatlah. Apakah dia menyampaikan firman Allah? Apakah dia menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW? Apakah dia menggunakan pemahaman para sahabat Nabi sebagai standar untuk memahami Al-Quran dan Sunnah? Karena ada orang yang dalilnya Quran Sunnah, tapi pemahaman dia, bahkan dia mengajak kepada kelompoknya sendiri. Udah jangan, hati-hati. Tapi kalau dia mengajak kepada Allah, mengajak kepada Rasulnya, sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi. Kenapa kita bicara pemahaman para sahabat sih? Karena yang lebih ngerti Quran ini mereka. Mereka udah mempraktekkan, bukan hanya sekedar teori. Kalau kita membaca Quran, membaca hadis, oh teorinya kayak gini. Prakteknya bagaimana? Lihat para sahabat Nabi. Mereka hidup bersama Nabi SAW selama 23 tahun. Mengikuti turunnya wahyu, melihat sabda itu disampaikan, dan memandang bagaimana Nabi mempraktekkan apa yang beliau sampaikan. Sehingga mereka yang lebih utama. Dan lihat orang-orang ini memang orang yang mempraktekkan, bukan hanya pintar ngomong. Karena ada ustadz yang Masya Allah omongannya bagus, tapi kalau melihat kehidupannya kok jauh ya dari nilai-nilai ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Sambil kita bertanya, kalau kita nggak tahu Ustaz pesantren ini gimana sih Ustaz ya, anak takut mamanya, insya Allah itu akan membantu kita tidak salah memilih dalam memasukkan anak kita ke dalam pesantren jamaah atau dalam kita belajar sendiri. Hadza wallahu a'lam bishawab.